saudara yang Tuhan, Shalom. Oke, pagi hari ini kembali kita sama-sama akan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini, kita mau belajar dari satu perikop ya dalam Injil ya di Yohanes 6. Nah, judul perikopnya di sini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan baca untuk ayat yang ke-9 ya, Yohanes 6 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, kalau kita sudah sangat familiar ya dengan kisah ini, 5 roti dan 2 ikan. Jadi kalau orang ditanya, bahkan anak sekolah minggu itu ditanya, apa sih gitu kira-kira ini kisah 5 roti dan 2 ikan gitu. Pasti kita akan menjawab tuh, ini kisah mengenai sesuatu yang sedikit ya yang diberikan oleh seorang anak gitu kepada Tuhan Yesus ya, yang hal yang sedikitnya jadi hal yang besar ya. Ada satu mujizat, ini adalah kisah mujizat. Mujizat apa? Ini merupakan mujizat pelipat gandaan, ada multiplikasi. Nah di sini yang jadi judul pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah ketika mengalami situasi 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa yang dimaksud Tuhan ketika memberikan pesan ini? Ya, ketika mengalami situasi 5 roti dan 2 ikan. Nah, Tuhan mau kita sama-sama memperhatikan dan belajar apa yang terjadi dalam peristiwa ini, sehingga ada mujizat pelipat gandaan yang dialami gitu. Nah, sekarang ya, pertama-tama kita mau paham dulu yang dimaksud dengan situasi 5 roti dan 2 ikan ini, situasi seperti apa ya pada kisah ini. Nah, jadi situasi ini adalah situasi di mana ada satu kebutuhan yang mendesak ya. Ada satu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan dari 5.000 orang yang waktu itu mengikuti Yesus ya, yang sangat mendesak, yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan makan. Nah, kalau kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa makan itu adalah satu kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendesak, kebutuhan hidup orang. Orang nggak bisa hidup gitu kalau nggak bisa makan ya. Nah, kalau menurut survei dikatakan bahwa orang itu, khususnya kaum pria gitu ya, bapak-bapak itu, masalah urusan makan atau urusan perut itu penting gitu. Kalau hubungannya sama emosi, jadi kalau perutnya lapar gitu ya atau belum dipenuhi, itu emosinya jadi tinggi gitu. Jadi kalau ibu-ibu pengen bapaknya itu tenang gitu ya, coba dikasih makan makanan yang cukup, yang dia suka gitu kan, baru dia bisa tenang, dia juga merasa senang gitu ya. Itu bapak-bapak seperti itu. Jadi ini adalah satu kebutuhan mendesak saat itu. Nah, situasi apa lagi yang terjadi saat itu? Situasi yang bingung ya, membingungkan para murid itu bingung. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan begitu banyaknya orang? Ya, sementara mereka sendiri juga, mereka juga belum makan. Ya, mereka mengalami satu kebingungan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, terus di situasi ini lagi adalah situasi yang pesimis. Ya, walaupun permintaan itu atau perintahnya itu datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus mereka tahu adalah sang pembuat mujizat. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah banyak melakukan hal-hal yang ajaib, melakukan mujizat. Tapi ketika permintaan atau perintah itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, sang pembuat mujizat, murid-murid tetap merasa pesimis melihat kondisi yang terjadi gitu ya, keadaan yang terjadi sepertinya tidak mungkin. Nah, terus situasi apa lagi? Nah, situasi 5 roti 2 ikan adalah situasi ketika apa yang mereka melihat, apa yang mereka punya itu hanya sedikit sekali. Ya, tidak ada artinya untuk bisa diharapkan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Nah, jadi ini situasi ini. Tapi kemudian juga kita tahu dari situasi ini ya, Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan satu perubahan, ada satu mujizat. Ya, nah, situasi 5 roti 2 ikan inilah yang Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh bisa memperhatikannya ya. Lalu kita juga pelajari dan kemudian dikatakan di pesan Tuhan dipadankan dengan apa yang kita alami hari-hari ini, umat Tuhan alami. Nah, bukankah Bapak Ibu, apa yang terjadi ya dalam situasi ini, 5 roti 2 ikan itu juga terjadi pada banyak orang hari-hari ini. Ya, banyak dengan kondisi keadaan yang hari-hari ini kita alami. Ya, kondisi pandemik COVID-19 ini, banyak orang juga yang sedang mengalami kesulitan, ya, kesulitan yang sangat sulit.
Bahkan itu sudah menyentuh apa yang namanya dengan kebutuhan mendesak, kebutuhan makan, kebutuhan sehari-hari. Ya, tiap hari kan kita tetap, walaupun kondisi ini ada, tiap hari kan kita harus hidup kan. Nah, dari kehidupan kita setiap hari itu banyak kebutuhan yang mendesak yang memang kita harus penuhi. Bukan cuma makan, tapi banyak ya yang harus kita penuhi. Yang itu dialami oleh semua orang, oleh kita. Ya, dalam kondisi ini juga banyak dari kita yang merasa kita juga bingung. Bingung tidak tahu harus melakukan apa gitu untuk memenuhi ini. Nah, banyak juga kita yang merasa walaupun kita ikut Tuhan, walaupun kita percaya Tuhan itu akan menolong, akan memelihara kita, tapi tetap juga sering dirasakan ada satu sikap pesimis ya. Apa mungkin ya kita ini bisa memenuhi gitu ya, mengatasi situasi yang sulit ini ya. Dan juga yang sering kita lihat bahwa apa yang kita miliki saat ini ya, itu satu hal yang jika dibandingkan dengan kebutuhan kita, itu satu hal yang sangat jauh gitu kan, sesuatu yang mustahil ya. Apa yang kita punya coba saat ini kira-kira ya? Penghasilan, tabungan. Kalau kita lihat penghasilan kita saat ini, penghasilan kita itu gak ada artinya dengan pemenuhan kebutuhan gitu ya, yang mendesak, yang dibutuhkan oleh keluarga kita, oleh orang sekeliling kita. Apalagi kita melihat skill, keahlian, pengetahuan kita juga, rasanya ini tidak ada artinya apa-apa gitu kan, dibandingkan dengan kondisi sekarang ini di mana segala sesuatu itu canggih, pengetahuan harus banyak, keahlian juga harus bagus gitu kan. Kita merasa kita nggak ada apa-apa. Apalagi yang kita miliki, yang kita lihat ya, kita lihat juga, kita lihat pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita lihat, aduh ini kecil sekali, yang ada artinya gitu dibandingkan dengan orang lain, dengan situasi itu sepertinya tidak ada apa-apa. Tuh, apalagi yang kita miliki, anggota keluarga. Kita ngelihat istri, mungkin melihat suami yang kita punya gak bisa apa-apa gitu. Aduh, suami saya emang gak bisa apa-apa gitu kan. Atau suami melihat istri, aduh istri saya juga lebih-lebih gak bisa apa-apa gitu kan, gak bisa cari duit, gak kerja juga di rumah tangga, gak bener. Yang kita miliki anak-anak, kita ngerasa anak-anak kita juga gak bisa apa-apa gitu, tiap hari kerjaannya gak tahu apa gitu kan ya, yang membuat kita itu jadi ada dalam situasi ini ya. Nah, tapi melalui pesan Tuhan ini satu pesan Tuhan yang sangat menggairahkan. Tuhan katakan kita mau memperhatikan nih ya, situasi yang tadi terjadi itu, 5 roti dan 2 ikan dipadankan dengan apa yang kita alami hari ini, supaya kita bisa tangkap prinsip-prinsip apa yang terjadi waktu itu ya, yang juga terjadi hari ini, yang bisa kita ambil, kita mengerti, terus kita lakukan supaya mujizat itu terjadi sekarang dalam hidup kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita mau belajar beberapa prinsip. Kemarin kita udah belajar juga beberapa prinsip, kita bisa lihat tayangannya di YouTube, bisa baca juga di aplikasi atau website RDMB kita. Hari ini saya akan bagikan lagi 2 prinsip yang harus kita perhatikan agar sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah mujizat terjadi ketika ada sikap peduli dan inisiatif. Ya, sekali lagi, mujizat terjadi ketika ada sikap peduli dan inisiatif. Nah, kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat peduli, ya, sangat penuh dengan compassion atau belas kasihan, ya, sangat inisiatif dalam segala situasi. Kita lihat bahwa banyak mujizat atau pelayanan yang Tuhan Yesus itu kerjakan itu semuanya didasarkan karena dia punya hati atau sikap yang peduli. Ya, nah jadi kita lihat bahwa sikap peduli atau sikap inisiatif ini adalah satu hal yang penting gitu buat Tuhan. Nah, apa itu sikap peduli? Ya, saya bacakan definisinya. Ya, sikap peduli adalah bentuk tindakan proaktif terhadap kondisi di sekitar yang sekiranya membutuhkan bantuan. Ya, coba sama-sama saudara katakan dengan saya, tindakan proaktif. Nah, itu. Jadi sikap peduli itu ada tindakan proaktif. Ya, jadi kalau gini nih, kita peduli lingkungan. Nah, yang namanya peduli lingkungan bukan kita care gitu, tapi gini, kalau ada kita buang sampah, tindakannya jangan sembarangan. Kalau kita lihat ada sampah, kita ambil, itu tindakan peduli namanya. Ya, tindakan peduli kesehatan lingkungan sekarang yang terjadi dengan kondisi ini. Ya, ada, kita dibiasakan dengan 3M kan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau kita peduli, kita akan lakukan dengan proaktif.
orang yang nggak mau pakai masker dan lain sebagainya, berarti dia tidak punya sikap yang peduli. Ya, jadi itu sikap peduli. Nah, terus kalau sikap inisiatif itu apa? Inisiatif itu adalah membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu. Ya, coba Bapak Ibu sekalian katakan dengan saya, langkah pertama. Langkah pertama. Nah, jadi sikap inisiatif itu langkah pertama waktu mengusahakan sesuatu. Ada satu bentuk kesadaran diri, ya, yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu nih untuk memenuhi suatu hal. Kita lihat ya, bahwa kemarin kita belajar salah satu prinsip mujizat terjadi ya, yang dikatakan dalam poinnya 1 dari Pak Gembala adalah ketika kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Nah, salah satu hal yang Tuhan mau perhatikan dari keterlibatan kita adalah ketika kita ada sikap peduli dan inisiatif, seperti yang kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, banyak mujizat yang terjadi ketika zaman pelayanan Tuhan Yesus itu karena adanya sikap peduli ini. Contohnya, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Itu adalah kisah pernikahan di Kana ya. Ketika ada air yang berubah menjadi anggur. Kenapa mujizat itu terjadi? Karena ada inisiatif dari seorang Maria, yaitu Ibu Yesus. Ya, kita akan lihat sedikit ya kisahnya di sini. Ya, dari Yohanes 2 ayat yang ketiga. Yohanes 2 ayat yang ketiga, ini ketika waktu itu di pesta pernikahan, anggurnya mulai habis. Kemudian apa yang dikatakan oleh Maria? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi Maria ini dia punya sikap yang peduli. Walaupun sebenarnya itu kan bukan pestanya dia. Dia bisa aja tidak mengambil tindakan apa-apa. Tapi saat itu dia mengambil satu tindakan proaktif dengan dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata ini gitu kan, peduli. Nah, terus di ayat yang kelima, ketika Tuhan Yesus bilang, Ibu mau apa? Waktuku belum tiba gitu kan. Nah, ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lihat, gak ada yang suruh, Tuhan Yesus belum suruh apa-apa. Tapi ini satu tindakan inisiatif, ya, langkah pertama yang dilakukan Maria. Dia suruh pelayan-pelayan, nanti kalian dengar ya, Tuhan Yesus ngomong apa, Yesus tolong dilakukan. Ya, selanjutnya Tuhan Yesus yang melakukan, dan mujizat terjadi saat itu. Nah, dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini juga yang mau kita pelajari. Ya, di situ ada 2 pribadi yang punya sikap peduli dan inisiatif. Ya, kita udah tahu sama-sama, tapi kita akan pelajari supaya kita lebih mengerti. Yang pertama adalah Andreas. Ya, kalau saya pelajari Andreas, dia adalah adalah murid Tuhan yang dia itu punya sikap yang peduli dan inisiatif. Jadi, dia adalah murid pertama dari Tuhan Yesus. Siapa yang ngajak? Gak ada yang ngajak, ternyata dia itu adalah murid Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, Yohanes Pembaptis, dia berseru-seru, ya, lihatlah anak domba Allah gitu kan. Nah, terus waktu Andreas mendengar hal itu, apa yang dia lakukan? Dia pergi dan mengikut Yesus. Jadi dia punya inisiatif gitu kan. Orang yang punya inisiatif gak ada yang ngajak. Nah, terus kemarin juga kita udah dengar bahwa setelah itu Andreas ketemu dengan Simon Petrus saudaranya. Apa yang dia lakukan? Dia yang kasih tahu sama Simon, ini ada pribadi, ada rabi gitu yang luar biasa yang namanya Yesus. Terus dia bawa Petrus. Ini adalah satu sikap peduli. Ya, karena saat itu buat orang Israel, kalau dia bisa ikut seorang rabi, jadi murid seorang rabi, itu adalah cita-cita tertinggi seluruh keluarga gitu kan. Sedangkan Petrus kan dia tidak berhasil, dia jadi nelayan. Ya, ketika Andreas ikut, dia jadi ngajak Petrus ini karena dia tahu Petrus perlu, kalau dia bisa jadi murid seorang rabi, itu akan jadi luar biasa gitu, sikap peduli. Nah, sikap peduli ini juga yang ditunjukkan Andreas dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita lihat, perhatikan, ketika terjadi peristiwa ini yang mendesak, Tuhan Yesus kan berkata kepada Filipus. Ya, kita lihat di Yohanes. Dia bilang kepada Filipus, Tuhan Yesus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, ternyata Andreas waktu mendengar, dia yang berinisiatif. Ya, dia punya sikap peduli. Dia peduli walaupun dia sendiri belum makan, dia peduli dengan keadaan orang-orang di sekeliling seperti Tuhan Yesus.
Dan kemudian dia juga inisiatif tanpa diminta, tanpa disuruh. Ketika ada seorang anak yang datang kepada dia, dia bawa anak ini datang kepada Tuhan Yesus sehingga mujizat terjadi. Ya, sikap inisiatif dan peduli Andreas mengambil bagian dalam keterlibatannya ini di mujizat ini. Ya, terus yang pribadi kedua, anak yang punya 5 roti 2 ikan ini. Bayangkan, di antara 5.000 orang, saya yakin yang bawa makanan bekal juga banyak ya, banyak ibu-ibu di situ. Mereka nggak peduli dengan sekeliling yang terjadi. Tapi si anak ini dia punya sikap yang peduli. Dan dia lakukan tindakan yang proaktif untuk memenuhi kebutuhan yang terjadi di sekelilingnya. Ya, dan dia berinisiatif anak ini. Kalau dia inisiatif, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang minta. Tapi dia datang kepada Pak Andreas, inisiatif, dia menyerahkan apa yang ada padanya. Ya, nah kita lihat. Saya percaya Tuhan Yesus melakukan ini kan untuk mengetes dikatakan. Dan respon yang dilakukan oleh Andreas dan anak ini, itu yang juga membuat mujizat itu terjadi. Begitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat dengan situasi kita yang saat ini terjadi. Tuhan mau kita punya sikap yang peduli dan inisiatif ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pikir di tengah kondisi gini kita sendiri juga lagi susah gitu kan. Kita disuruh peduli, disuruh inisiatif, itu bagaimana gitu kan. Bukan dengan satu hal yang besar gitu yang Tuhan mau. Ya kita hidup menjadi bagian kan dalam keluarga, jadi bagian di gereja, bagian di kota, di bangsa ini. Sikap peduli dan inisiatif apa yang bisa kita lakukan? Ya contoh untuk anak-anak yang ada di rumah. Ya, sikap peduli. Mulai belajar punya sikap peduli. Dia tahu apa sih yang dialami keluarga, apa yang keluarga sedang alami. Ya, ada satu inisiatif. Sebagai orang tua ya kita juga nggak mau menuntut anak kita untuk melakukan apa-apa. Tapi ketika kita ada kepedulian, misalnya, ya papa kita pulang dari kerja gitu. Ketika kita menyambut aja, ya papa kita merasa kita peduli gitu. Kita mau ambilin, dia biasa minta kopi, kita yang siapkan kopi gitu kan, bukan mama kita. Sikap ini adalah satu sikap peduli, satu sikap inisiatif, nggak ada yang suruh. Tapi ini adalah satu hal yang Tuhan perhatikan. Ya, pesan Tuhan yang lalu kan katakan berjalan bersama-sama. Ada satu kesepakatan, ada satu kebersamaan yang di dalam keluarga. Sikap peduli dan inisiatif yang ditunjukkan seorang anak aja itu udah bisa merupakan satu bentuk yang dimana Tuhan akan lihat. Dan saya percaya mujizat bisa Tuhan nyatakan di rumah tangga itu. Amin. Ya, kita juga di tengah-tengah bangsa ini, keluarga ya, bagian apa yang kita bisa berikan. Saya bersyukur ya kalau gereja kita punya gembala, leader-leader yang dia punya menunjukkan sikap ini. Kita berdoa untuk mujizat terjadi kan atas kota ini. Ya, kota ini diselamatkan, diluputkan dari segala bencana, jiwa-jiwa dimenangkan. Berdoa bagus, tapi apa tindakan yang kita lakukan supaya mujizat? Keterlibatan kita apa? Kita lihat ya Bapak Gembala kita bagaimana dia juga melibatkan diri gitu untuk dia mengambil bagian di kecamatan ini. Dia juga berinisiatif untuk dia juga memimpin gereja-gereja di sini untuk memberikan bantuan. Siapa yang suruh? Gak ada kan? Tapi ini satu bentuk sikap inisiatif. Dan saya percaya apa yang dilakukan gereja ini Tuhan perhitungkan dan mujizat akan terjadi di kota ini. Ya, nah jadi ini prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita agar mujizat terjadi. Ada satu sikap peduli dan sikap inisiatif dari setiap anak Tuhan. Sekarang yang kedua, ya prinsip apa yang mau kita juga sama-sama pelajari supaya mujizat terjadi? Yang kedua adalah mujizat terjadi didahului dengan ucapan syukur. Mujizat terjadi didahului dengan ucapan syukur. Oke, kita lihat dari Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, kita lihat di sini yang dilakukan Yesus adalah dia mengucap syukur. Ya, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Nah, adegan Yesus itu mengambil roti dan mengucap syukur, ternyata itu saya pelajari dicatat di semua Injil. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes semuanya mencatat ini. Berarti ini adalah satu peristiwa yang penting yang diingat dan kemudian dicatat ya oleh para penulis Injil ini.
Bahkan saya pelajari juga nih, ini kan bicara mengenai mujizat pelipat gandaan. Mujizat pelipat gandaan apa lagi yang terjadi? Ternyata ada lagi kisah ya, kalau Bapak Ibu ingat, kisah Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 ikan, 7 roti, beberapa ikan, sisanya 7 bakul. Nah itu dua peristiwa yang berbeda. Ini setelah peristiwa masih makan 5.000 orang. Dan ini tercatat di Injil Matius dan Markus. Saya pelajari apa yang dilakukan Yesus ketika terjadi mujizat. Sama di sana. Dicatat juga Yesus membawa roti, Yesus membawa ikan ini dan mengucap syukur atau mengucap berkat. Nah, saya jadi pelajari kata mengucap syukur dan mengucap berkat ini ya. Kalau kita bingung apa, pengen tahu lebih dalam lagi apa sih yang terjadi, kita bisa lihat versi bahasa lain. Saya biasa lihat versi bahasa Inggris ya. Jadi sama nih, mengucap syukur sama mengucap berkat sama-sama give thanks. Tapi saya pelajari dari bahasa asli Ibrani atau Yunani ya. Saya bukan kayak sok-sokan atau malas gitu belajar. Kita malas gitu dengerin, tapi kalau kita belajar bahasa asli, ada penuturannya di situ, kita suka jadi nangkep gitu lebih dalam ya. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi mengucap syukur di Yohanes ya, itu berasal dari kata eucharisteo. Eucharisteo. Nah di sini artinya adalah Tuhan Yesus bawa roti atau ikan itu, dia give thanks atau berterima kasih ya. Tapi bukan cuma berterima kasih, dia juga bersyukur ya, dia grateful ya, dia secara aktif express in gratitude katanya. Jadi ada satu tindakan aktif yang dia itu penuh dengan rasa syukur atau ucapan syukur ya. Dan kata eucharisteo ini biasanya spesialnya dipakai untuk mengucap syukur untuk makanan. Nah jadi kan kalau orang bilang, kalau kita ajarkan anak-anak, kalau sebelum makan harus berdoa kayak Tuhan Yesus. Nah sebetulnya betul, tapi bukan begitu. Tuhan Yesus bukannya karena mau makan terus jadi dia berdoa. Tapi yang dia lakukan adalah saat itu waktu mujizat terjadi, apa yang dia bawa yang sedikit itu ya, dia bawa kepada Tuhan, dia berterima kasih, dia merasa bersyukur untuk hal tersebut. Nah, satu kata lagi yang dipakai di Matius, Markus, Lukas itu ternyata beda. Mengucap berkat itu eulogeo. Eulogeo. Nah, ini artinya lebih dalam lagi. Apa yang dilakukan? Dikatakan itu adalah celebrate with praises, merayakan dengan pujian. Jadi ketika datang itu hatinya udah bersyukur, ada puji-pujian yang kita kayak mau merayakan gitu bersama Tuhan. Wah, ada yang kecil, ini nih di tengah situasi mendesak, wah gitu, puji Tuhan gitu, haleluya. Terus dikatakan juga dia invoke blessing, memohon berkat. Jadi dia bawa ke hadapan Tuhan itu, dia memohon berkat. Terus meminta berkat Tuhan atas sesuatu yang dibawa. Ya, jadi Bapak Ibu kebayang, jadi Tuhan Yesus datang terus dia juga minta berkat. Tuhan berkati. Terus juga berdoa agar Tuhan memberkatinya untuk digunakan seseorang. Hal yang Tuhan dibawa, dia minta untuk Tuhan Bapak berkati, digunakan untuk seseorang. Nah, jadi dari peristiwa 5 roti 2 ikan ketika Tuhan Yesus datang mengucap syukur, itu bukan doa sebelum makan ya, tapi di dalamnya itu mengandung pengertian gini, kita mau bersyukur untuk hal kecil yang kita miliki. Ini kita lihat sebagai berkat kecil. Seberapa banyak dari kita ketika kita dapat sesuatu ya, kita kebutuhan kita banyak, ketika kita dapat sesuatu gitu ya, kita jualan, hari ini ada yang beli satu ya, yang kita lakukan apa gitu dengan satu hal ini? Apakah kita, aduh cuma satu, nggak cukup ini mah, boro-boro gitu kan? Kita melakukan apa dengan hal yang kecil ini? Ya, kita datang sebagai satu berkat, kita bersyukur kepada Tuhan. Terus apa yang kecil ini kita bawa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk berkati. Tuhan berkati hal ini, berkati apa yang saya lakukan yang kecil ini. Ya, berkati kemampuan saya yang kecil ini. Tuhan, saya berdoa berkati hal ini supaya Tuhan bisa digunakan. Tuhan gunakan buat saya, gunakan buat orang lain. Gitu, untuk menjadi berkat. Gitu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sanggup melimpah gandakan hal yang kecil yang tidak berarti, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga untuk kebutuhan orang lain. Ya Bapak Ibu, jadi dari sini kita mau belajar apapun yang kita lakukan hari-hari ini, banyak orang yang usahanya, pekerjaannya terdampak. Ya, sehingga banyak orang juga kita yang mulai melakukan hal-hal yang kecil. Ya, banyak ibu-ibu jualan gitu makanan, anak-anak muda juga dengan kreatifnya mereka jual banyak
barang-barang yang lucu, barang-barang kerap dan lain sebagainya. Ya kita capek, tapi terus kalau kita lihat hasilnya, kita lihat penjualannya, aduh ini kecil sekali gitu, kebutuhan kita banyak sekali gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, melalui pesan Tuhan ini kemarin saya juga ketika pesan ini datang, saya jadi bergairah gitu kan. Saya juga kan sama gitu kan. Saya juga melakukan hal yang kecil, jualan hal yang kecil. Saya pikir aduh hampir menyerah gitu, udahan aja gitu ya jualannya, soalnya kok hasilnya kecil. Tapi ketika pesan ini datang, saya ingat kemarin, keterlibatan kita perlu tindakan. Jadi kalau kita nggak melakukan apa-apa, prinsip yang satu yang dikatakan pengembala, mujizat itu terjadi bukan dari ketiadaan, ya, tapi dari sesuatu yang kecil aja bisa gitu. Saya jadi pikir ada harapan ini gitu kan, saya semangat gitu kan, saya mau apa ya, harus ada yang saya lakukan apa ya. Jadi pagi-pagi saya bangun habis pesan Tuhan itu saya ingat ini tuh, saya udah saya mau iklan di IG gitu waktu itu, belajar gitu iklan di IG ads tuh gimana gitu untuk promosiin. Terus saya lakukan, klik gitu kan, terus saya berdoa. Terus kemarin sambil lagi mempersiapkan firman itu, saya bawa, Tuhan nih tolong, nggak tahu ya yang saya lakukan ini mungkin sederhana gitu ya, tapi saya percaya dengan iman, Tuhan tolong nih lewat IG ads ini, lewat IG ini tolong gitu supaya tiba-tiba bisa ada yang beli gitu kan, gampangnya gitu kan. Tuhan berkati gitu kan, ini iklan ini gitu, bisa juga ada orang yang lagi butuh gitu kan, siapa tahu ada orang yang lagi butuh, udah mau libur dia butuh, terus dia jadi beli ke saya, apapun lah gitu, pokoknya membangkitkan iman saya gitu. Saya mau responi gitu kan apa yang jadi pesan Tuhan ini buat saya. Ya Bapak, jadi melalui pesan Tuhan ini, Tuhan mau kita belajar untuk kita ketika kita mengalami situasi 5 roti 2 ikan, ya kita mau belajar prinsip-prinsip apa yang Tuhan mau kita perhatikan supaya mujizat terjadi. Tadi saya bagikan 2, yang pertama adalah ya mujizat terjadi ketika ada sikap peduli dan inisiatif. Kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan dengan punya sikap peduli. Ya ada satu tindakan proaktif yang kita lakukan. Juga inisiatif. Ya kesadaran diri melakukan sesuatu, ya memberikan langkah pertama supaya perubahan terjadi. Terus yang kedua, mujizat terjadi didahului dengan ucapan syukur. Ya, mulai hari ini kita mau belajar untuk bersyukur untuk berkat kecil yang ada pada kita. Ya, terus kita juga mau datang kepada Tuhan, bawa apapun yang kita punya sekecil apapun untuk Tuhan, minta Tuhan berkati. Tuhan pakai hal ini gitu untuk bisa memberkati saya, untuk bisa memberkati banyak orang. Ya gitu. Jadi pesan Tuhan ini saya percaya Tuhan itu memberikan pengharapan kepada kita, memberikan kekuatan. Ya kita juga diingatkan lagi seperti ada lagu ya yang katakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas gitu kan. Apa yang kelihatan mustahil itu yang sangat mungkin bagi Tuhan. Ya di saat kita nggak berdaya, kuasa Tuhan sempurna. Dan Tuhan bilang ketika kita berdoa dan kita percaya, maka mujizat Tuhan itu nyata. Ya Bapak Ibu, jadi saya akan tutup, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12 ya, dikatakan di sini, bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua di sini penuh pengharapan kepada Tuhan. Di dalam pengharapan kita bersukacitalah. Ya, terus sabarlah dalam kesesakan. Ya di mana kita merasakan kesesakan gitu ya, ada hari-hari kita merasa sesak, sabar ya, ada waktu Tuhan yang terbaik. Terus dikatakan bertekunlah dalam doa, ya tetap berdoa dengan tidak putus-putusnya. Kita melakukan ini, apa yang jadi prinsip Tuhan merupakan kunci untuk kita dapat mujizat. Ya, jadi selamat mengalami mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.